Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, bulan siang Pak Sidik. Kita ketemu dengan Masjid Nusantara Channel dalam acara sejarah masjidku. Nama lengkap Bapak kalau boleh saya tahu siapa Pak? Nama lengkap Pak Muhammad Siddiq. Umur saya 56, Di tahun berapa Pak? 63. Asal Bapak asli di sini itu pendatang. Saya kemari pendatang. Bisa ceritakan Pak, bagaimana bisa Bapak datang ke Singkir ini dari awal? Saya lahir tanggal 1 Agustus tahun 63 itu kan. Di Kampung Bantan saya Mencirim. Setelah itu saya ada jodoh di Pasar 5 ini. Akhirnya saya bikin rumah di Jalan Turi tahun 82. Kalau orang tua Pak Sidik sendiri asal kalau dia kelahiran di mana? Dari mana? Dia lahir dari bapak kandung di Pangalan Susu. Pangalan Susu. Mama asli Mencirim. Jadi beliau bisa menetap kemari, gimana ceritanya? Dulu ceritanya karena ibu saya itu di Mencirim, orang dulu zaman orang-orang tua dulu dia banyak ngeladang merantau ke Mencirim ini. Kenal dengan ibu, akhirnya menikah mereka, punya anak saya satu, berpisah mereka, kan itu. Setelah itu kemudian ibu saya menikah lagi dengan Pulungan, warga Pulungan itu Abri, meninggal. Ada itu menikah lagi yang ketiga, namanya Muhammad Sali. Itulah punya adik-adik sekarang yang di Kampung Bantan. Pendidikan aliyah tapi nggak tamat, baru kelas 1 aliyah. Kalau Bapak menikah tahun berapa Pak? Tahun 82 saya 1 tahun, 2 tahun, tahun 79 kalau nggak salah. Tapi ibu asal Dari Kampung Bantan. Nah, kalau mertua di sini di Jalan Turi. Jadi sampai sekarang udah berapa orang jumlah anak? 3. Kalau pekerjaan Bapak sendiri sekarang apa Pak? Termasuk asal katakan seorang banyak itu wira swasta, tapi saya bekerja satu PT namanya PT Teguh Jaya. Satu Apa karya. yang dilakukan di PT? Itu masalah woodworking, saya itu membuat kusen jendela pintu. Nah, itu situ. Dulu ini menurut dari sejarah saya, Pak. Memang saya masuk ke Masjid Nur Huda ini sudah kurang lebih saya berumah tangga di Pasar 5 tahun. 82 saya 78 saya menikah. 5 tahun kemudian 83 atau 84 saya masuk kemari. Dulu masjid ini masih kecil, yang dikatakan musola atau masjid kecil lah 6x6. Udah itu ada pembugaran yang pertama. Pembugaran pertama itu rupanya bocor, maka saya kumpulkan masyarakat Pasar 5 ini, dusun 7A, panggil kepala dusun untuk musyawarah membangun masjid bagaimana. Akhirnya mereka menyetujui. Di kumpulan itu dikenakan waktu itu ketika satu kakak kurang lebih 200.000 rupiah. Yang jadi ketua pembangunan Masjid Nur Huda ini adalah Bapak Samijo. Saya jadi tetap ketua BKM. Saya bilang ketika itu saya mau mundur jadi ketua BKM karena masjid jelek parah ini kan. Jangan Pak, tahankan. Akhirnya Pak, dengan masyarakat dana yang pertama sekali 19 juta, akhirnya bisa masjid sampai mulia megah seperti ini. Bantuan dari infak masyarakat, ada yang meninggal juga infak kemari. Kami masjid ini Pak dibantu, masjid ini dibantu sekali oleh Bapak Amri Tambunan kurang lebih 10 juta yang pertama. Sudah itu tidak ada lagi donatur dari luar, kami masyarakat membangun sampai ini selesai. Yang berarti bupati dari Serdang sendiri Pak? Iya. Jadi beliau mengucurkan dana tersebut apakah karena ada proposal dari BKM sini ke beliau atau memang beliau langsung memberikan dana dari kabupaten ke desa kita ini? Ada proposal kita buat.
ketika dia waktu, kalau kata-katakan, kalau kata DPR itu dia termasuk kampanye di kampung. Dia menyalonkan yang kedua itu. Saya masukkan proposal kurang lebih 1,5 tahun, 1 tahun lah kurang lebih, keluar itu 10 juta. Nah itu diambil oleh Pak Samijo, ditambahkan kembali dibangunlah tambahin sedikit demi sedikit. Akhirnya masjid ini Pak dengan bertahap jadi seperti ini, mulia sebenarnya ini kan. Sudah itu nggak lama saya dapat bantuan dari gubernur, yaitu Pak Gatot Punya Nugroho, kurang lebih 50 juta diambil oleh Pak Samijo, kita belikan tanah samping. Tanah yang sebelah kanan ini adalah hibah dari Haji Indrat, developer Bougainville. Itulah ceritanya. Kemudian ada duit lagi kurang lebih 29 juta. Saya pas mengisi di Parit Busuk kurang lebih di sana ya, di Medan. Masjid Bapak megah, luar biasa, baik, halamannya luas. Cuman satu Pak, apa itu saya tanya jamaah itu, belum ada menara. Saya bangunlah menara musyawarah, saya bangun menara ini Pak. Dan hanya dan itu ketika itu Pak 29 juta juga, keluarkan kurang lebih 20 juta, sebentar kita simpan. Alhamdulillah masyarakat Pasar 5 ini Pak, ada yang infak 15 juta, 10 juta, 5 juta, 2 juta. Akhirnya kurang lebih menara ini habis 197 juta, hampir 200. Tidak ada bantuan siapapun, masyarakat setempat yang membangun. Nah, itu. Kalau mengenai lahan masjid dari musala dulu, masjid ini seperti apa gitu? Ini dulu tanahnya jurang Pak, menurun, macam di bawah itulah. Dibeli, ketika itu membeli, ini ada orang tua-tua dulu, ada 5 orang. Yaitu Bapak Loso sudah meninggal dunia, Bapak Manat sudah meninggal dunia, Bapak Nuraman Rasad sudah meninggal dunia, Bapak Suprayogin meninggal dunia, yaitu satu lagi, Pak siapa itu, meninggal dunia. Cuman yang satu tinggal satu, Bapak Syukur yang di Jalan Pala, itulah yang saya hidup. Dulu dibeli ini kurang lebih ukuran berapa itu, 12 atau 15 ini pertama badan saya dibeli ini. Cuman karena dia menurun, beliau yang punya tanah, ambil saja tanah ini untuk biar luas ke belakang, karena jalan dulu kan kemari jalan. Itulah kronologis Masjid Nur Huda ini pertamanya. Pertamanya 6x6 itu pun masih dalam dari bantuan dari PTP 2 kan gitu. Ada masyarakat maju, karena masyarakat jamaah sudah banyak, kita rubah. Rupanya nggak cocok Pak, bocor. Jadi jamaah makin maju lagi, inilah saya rubah sampai seperti ini. Inilah ceritanya. Perbandingan jumlah penduduk muslim non-muslim sekitar masjid kita ini berapa persen? Kalau penduduk muslim ini Pak, dulu di Pasar 5 ini sama kepala dusun nama Pak Samijo dan Pak Ngadiman almarhum, dulu Pak Pasar 5 ini tidak boleh orang non-Islam beli tanah, tidak dikasih. Asli orang Islam semua, mau Jawa, mau dia Melayu, mau dia Mandailing, tapi yang Islam. Setelah maju zaman ini Pak, namanya punya tanah, dijual lah kepada orang. Akhirnya kurang lebih baru-baru 5 atau 10 tahun ini kebelakangan, banyaklah orang Islam duduk di Mencirim ini begitu. Kalau dulu Pak, saya punya anak satu itu asli umat Islam semua. Memang tidak diberi orang non-Islam beli tanah di sini. Gitu. Jadi ada bentuk dari musala masjid. Jadi Bapak Sidi di Nurul Huda, Masjid Nurul Huda ditunjuk sebagai apa Pak sekarang? Saya ketua PKM. Dalam penunjukan sebagai ketua BKM itu kepengurusan BKM sekarang ini berapa lama Pak periodenya? 5 tahun. 5 tahun. Mengenai sistem pemilihan, apakah dilangsungkan atau Semalam ini Pak, yang saya pegang 2 periode, yang periode pertama itu nggak ada apa, ditunjuk aja langsung. Semalam ini masyarakat menunjuk saya lagi, itu ada surat SK-nya dari KUA kan gitu. Sampai tahun 2003 awal selesai. Jadi 2 tahun lagi lah ke depan kan gitu. Jadi Pak Sidi sebagai ketua BKM, apa upaya atau usaha yang sudah dilakukan sehingga masjid Nurul Huda ini bisa dimakmurkan, warga bisa memakmurkan masjid ini, seperti apa upaya yang dilakukan? Begini Pak, kalau dulu memang jamaah itu sedikit,
kan begitu. Jadi saya bilang setiap wirid saya ajaklah masyarakat berwirid. Betul apa yang disampaikan Ustaz. Kita di dunia ini hanya sekedar mampir. Jadi jangan kita cukup berwirid. Kalau hadisnya malana wasariatun bihakikah atilah. Wa hakikah wasariatun batilah. Artinya kata Rasul Imam Malik, kalau syariat saja engkau kerjakan menuju orang kematian, takjiah, wirid, tanpa engkau kerjakan hakikatnya itu sia-sia. Tapi kalau hakikat juga kamu putuskan hubungan silaturahim itu masih batal. Alhamdulillah Pak, sedikit demi sedikit saya bilang lagi, masjid itu banyak tiangnya daripada orang yang mengisi. Alhamdulillah macam ini Pak, banyaklah jamaah maju terus maju sampai sekarang ini. Kalau maghrib sampai 3 saf setengah, isya kadang 2 saf sampai 3 saf. Alhamdulillah kemajuannya ini. Mungkin sadar masyarakatnya itu kita sebenarnya bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendala-kendala sebelumnya ada nggak Pak? Dulu Pak, saya masih sebelum saya masuk agama beriman kepada Allah, pada Islam dari Islam. Saya itu Pak termasuk orang lapangan, termasuk orang hitam, termasuk dikatakan preman. Gitu. Setelah saya menyadari mempunyai anak yang kedua, saya sadar apakah memang ini saya hidup seperti ini. Di situ saya Pak belajar agama, mengikuti orang tablik kurang lebih 1,5 tahun, 3 hari keluar setiap bulan. Saya kurang puas, datang Pak Haji Madini di Semayang, Pak Ustaz Sidik ikut tarbiyah. Boleh, saya bilang tarbiyah. Itu dipimpin saya oleh Bapak Dr. Andes Haji Dalimun Tenhum, Dr. Andes Mahmudin Sirait, dan Mispan SPDI. Inilah yang membimbing saya sampai 4 tahun saya tarbiyah ini Pak, cuma hanya 2 kali seminggu, yaitu Rabu dengan Jumat. 4 tahun. Setelah itu saya dikatakan lulus. Pas kebetulan saya dalam ekonomi hari itu down, atau dikatakan apa nih, nggak ada. Saya ditawari, sudah diambil itu Pak ijazah. Kurang lebih itu Pak, kalau ijazah kurang lebih dari zaman itu 18 juta. Nggak saya ambil SAG hari itu. Sarana prasarana Pak, selama Bapak jadi ketua BKM, apa saja yang sudah dimiliki oleh masjid ini? Sistem Mas ada, CCTV sudah kita masukkan. Jadi ASI sudah kita masukkan. Ada itu soal ini ambal masalah sarana ini udah nggak layak pakai, kita ganti. Begitu. Itulah. Cuman saya bilang sama sekretaris, walaupun keluar Rp1.000 itu dana, tulis di papan tulis. Beli apapun kamu tulis. Ada uang masuk dari infak itu transparan, kasih tahu sama saya. Tulis di papan tulis. Makanya disitulah Pak masyarakat ini mungkin sama saya yakin dan percaya, karena saya di sini tidak bergaji dan tidak ngambil gaji. Selagi saya masih mampu mencari nafkah di luar, saya tidak pernah akan ngambil uang masjid sepeser pun untuk makan keluarga saya. Fasilitas seperti ASI atau sistem itu dari kas masjid semua. CCTV, menara dari kas masjid, bantuan juga, termasuk AC, termasuk sejadah-sejadah ini. Bahkan ada yang dari lagi Pak, 34 juta ya saya rasa ya. Ini kami Pak mau nyambung konopi yang sebelah kanan dulu kami penuhkan sampai dinding sana, biar jangan sampai Pak. Insya Allah nanti kalau ada bantuan dari bansos itu Pak Yuda, insya Allah kami sambung kanan kiri dan kami akan penuhi lantainya nih Pak, bukan bataku lagi, yaitu keramik kami. Nah, itulah. Selama Bapak jadi ketua BKM, pencapaian terbesar dari masjid ini seperti apa Pak? Sama tadi biasa-biasa aja begitu, nggak ada kelebihan terkecuali kalau hari besar Islam itu kita panggil Ustaz, dan kalau enggaknya Pak biasa-biasa aja. Cuman kalau ada permasalahan saya kumpulkan itu orang BKM ada 24 orang, kita bermusyawarah. Namun kalau uang segala macam nggak ada. Saya kalau infak paling paling terbesar selama Bapak jadi ketua BKM berapa nominal? Sekarang ini Pak sampai kadang-kadang 1.400.000, 1.300.000. Jadi ini tadi kita ngadakan ini Pak, tablik akbar ini, saya bilang karena awalnya ini dari Nurul Huda, maka kita sekarang menjadi tuan rumah. Saya mau tukar konsumsi, jangan roti-roti, kalau bisa bikin nasi apa baik. Dikeluarkanlah uang kas masjid Pak, kurang lebih sama duit Ustadz, 2.350.000. Ini tetap terpakai.
Alhamdulillah tadi ada impaknya 390.000 kan begitu kita keluar untuk forum 100 saya bilang. Apa pernah ada kegagalan terburuk yang dialami selama Bapak jadi BKM Masjid Nurul Huda? Nggak ada. Mengenai anak remaja masjid, bagaimana kontribusi mereka dengan masjid itu? Dulu Masjid. Mama Masjid ini BKM Masjid bekerja sama dengan saudara Nanang. Nanang ini yang membina anak remaja masjid. Maju ketika itu Pak, hampir 2 tahun, kurang dari 1,5 tahun. Setelah saudara Nanang itu menikah, dia tinggal di Natal. Inilah Pak namanya remaja, hidup, redup, seperti ini. Kalau ada hari besar saja baru nampak. Nggak ada hari besar ya paling-paling 2-3 orang aja yang nampak sini. Apa penyebabnya itu Pak Sidik? Penyebabnya? Dari pandangan Pak Sidik, apa penyebabnya itu? Penyebabnya begini Pak. Pertama ketua BKM-nya, ketua remajanya itu Pak sudah bekerja dia. Jadi di sini saya cari regenerasi tadi, siapa penggantinya saya belum tahu ini kan gitu. Maka saya bilang sama Andre tadi, kalau memang kamu masih dalam keadaan ini, coba pilih remaja itu siapa yang bisa mampu jadi ketua remaja masjid. Kata Andre, nantilah Pak saya pelan-pelan gitu. Itu kata jawaban dia. Pak Sidik, cerita tentang awal FKSMM Pak Sidik. Tadi sudah saya sampaikan. Enggak, tadi nggak direkam. Ini segmen sejarah masjidnya. Pertama, Masjid Nurul Huda ini ada mengadakan pengajian. Sebulan itu Pak isinya 2 kali. Minggu kedua, minggu keempat. Minggu kedua saya yang ngisi, minggu keempat Pak Endro. Berjalan lanjut kurang lebih hampir 1,5 tahun. Lama-lama ini menggema suara di Toa. Pak Samsir Lubis SAG Taufik, Musola Taufik datang kemari. Tolong kami kasih minggu yang mana yang kosong. Saya bilang ada minggu 1, minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu ke-4 kalau memang mau. Saya ambil minggu yang pertama. Masuklah Pak Samsir Lubis. Jadi minggu pertama dapat Samsir, minggu kedua dapat kami, minggu ketiga kosong, minggu keempat isi lagi di sini. Berjalan juga kurang lebih 4-5 bulan. Selesai, Ustaz Ramli masuk. Yang mana Pak Ustaz yang ada minggu ketiga? Begitu. Jadi minggu pertama di Taufik, minggu kedua kami, minggu ketiga Ustaz Hidayah skip, minggu keempat kami lagi. Berjalan kurang lebih 3-4 bulan, Ustaz Arif, Pak Arif datang kemari untuk bersatu. Masjid At-Taqwa Sengkol. Sudah. Setelah itu dibentuk jadi minggu keempat. Jadi 4 masjid tadi berjalan Pak. Pertama di Taufik, kedua di Nurul Huda, ketiga di Skip, keempat di Taqwa Sengkol. Alhamdulillah Pak, ada yang kurang lebih 3 bulan masuk. Johar masuk, Baitul Salam masuk, Al-Amin masuk, semua masuk. 11 masjid. Itulah dibentuk forum komunikasi terjadi. Jadi Pak, sekarang pemerintah itu mengatakan Nur Rahman Rasad, setiap umat manusia ini memegang jabatan cuma hanya 1. Kalau menjadi Bilal Mait saja. Makanya dulu Skip itu memegang Pak Amrin, BKM dan Bilal Mait, maka itu didatangi oleh kepala desa itu. Jadi Pak Amrin jadi Bilal Mait, Pak Rambi Ustaz Rambi jadi ketua BKM. Saya juga begitu. Pak Sidik juga jangan jadi apa-apa ketua BKM saja. Ketua wirid lepaskan sama mereka. Karena ini Pak jangan nanti di pikiran Bapak itu sana kemari nggak benar. Saya lepas saya tetap BKM. Itulah Pak. Jadi terjadilah ini dibentuk di tantangan Ili Sugeng. Baru 11 masjid ketika itu. Lama-lama ada 2-3 bulan berlanjut, mungkin banyak lebih tahu Pak, masuk Kota Limbaru atau pondok yang pertama masuk dari Kota Limbaru. Akhirnya sampai sekarang saya merinding sampai 30 masjid. Jadi tadi saya bilang, jangan gara-gara satu kata kita selip, sudah terbina baik ini silaturahim, kita pecah. Saya nggak mau itu tadi, saya minta. Terbentuk Ariton berapa? Mungkin nanti 19 ya. Pas Pak Hasbis itu ya. Jadi kalau bisa dia sampai 2024 itu kan gitu udah itu dipegang. Jadi pun saya bilang jadi ketua forum ini pun nggak mudah. Terutama tersita waktu. Kalau macam kita ini Pak nggak bisa. Pak Endro ini memang luar biasa. Pengajian sini dia datang, pengajian sini dia datang. Kalau kita nggak bisa semua seperti itu, maka saya tunjuk itu. Maka ada ketua PKM 2 ketua PKM ini bersetuju dengan saya, cocoklah itu Pak Endro nya kita angkat kan begitu. Sampai sekarang inilah Pak. Terakhir Pak, harapan ke depan terhadap masyarakat juga. Kalau bisa Pak,
masjid ini kan sudah seperti ini, kalau bisa lebih maju dari ini yang sudah ada. Kedua, saya hanya sampaikan, kita jangan hanya tutup di rumah, kalau bisa berjamaah ke masjid. Lebih baik lagi untuk sekitar masjid ini. Yang ketiga, kalau ada komplain di antara kita, jangan jadi satu dendam. Karena kita dendam ini Pak, ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Yang sudah berlalu, sudahlah berlalu. Saya nggak ada model seperti itu, saya bilang gitu. Jadi macam itu Pak Endro saya rangkul, semua saya rangkul. Jadi kalau bisa, jangan gara-gara yang dulu-dulu itu kita terus menjauh. Kalau bisa, ayo berpegang tangan, berpangku tangan. Agar lebih mungkin Allah memberikan hidayah pada kita, lebih maju masjid ini, lebih baik masyarakatnya, dan kedepannya mudah-mudahan kita menjadi orang Islam yang beriman kepada takwa pada Allah. Itu saja Pak terakhirnya. Oke, terima kasih banyak Pak Sidik atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.